Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPPK Universitas Negeri Surabaya. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Paciran yang mengajar seni rupa. Dan dalam video saya ini akan menunjukkan video pada kelas 10 dengan materi menggambar model proporsi tubuh manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat? Masih sehat? Belum? Alhamdulillah ya, kita syukuri kesehatan itu karena kesehatan adalah merupakan anugerah yang paling sangat dibutuhkan oleh manusia ya, oleh Tuhan. Oke, sebelumnya mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Ya, posisi siap. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah kita lanjutkan dengan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah. Saya absen dulu ya. Ahmad Haidar. Saya. Ahmad Ihab. Bagis. Risma. Nadia Coba. Ratayun. Bintang. Hadir Pak. Ini hadir semua ya? Ya. Ada yang masuk?
Siapa? Ibunya sakit ya? Ya Pak. Semoga cepat sembuh. Amin. Kita hari ini belajar mengenai menggambar model proporsi tubuh manusia. Ya. Kemarin kalian sudah membuat gambar makhluk hidup, tapi masih belum ke proporsi tubuh. Baru hanya sekedar menggambar dari proporsi wajah. Jadi Anda sudah mengenal bagaimana wajah, proporsinya, ukurannya seperti apa, mulai dari mata, ya, hidung, ya, telinga, ukurannya sampai pada ukuran bibir seperti apa. Ya, jadi ini kita lanjutkan dengan menggambar struktur proporsi tubuh manusia yang tepat itu seperti apa. Jadi karena ini nanti penting jika Anda mau lebih lanjut mendalami mengenai karya seni seperti ilustrasi dan sebagainya. Ya, nah, tujuan pembelajaran saat ini hari ini yaitu nanti kalian semuanya itu bisa memahami betul mengenai konsep menggambar model proporsi tubuh manusia, terutama Anda bagaimana bisa membedakan mengenai bagaimana Anda itu bisa menerapkan gambar proporsi ini dengan tubuh. Nah, akhirnya nanti Anda juga akan diupayakan harus bisa membuat gambar proporsi tubuh manusia ini yang proporsional, yang ideal. Ya, ideal, jadi tidak ada kejanggalan ketika Anda itu membuat gambar tubuh manusia. Pertanyaan saya untuk kalian semua, ini tidak harus Anda jawab, ya, tapi bisa Anda mengeksplor sendiri nanti, yaitu mengapa sih kita itu perlu belajar mengenai proporsi tubuh manusia. Ya, apakah itu penting dalam kehidupan kita? Nah, ini yang harus Anda tahu dulu, ya. Terutama mengapa Pak menggambar itu harus ada dalam pelajaran di sekolahan. Ya, ini yang nanti kita eksplor dalam pembelajaran gambar model proporsi tubuh manusia. Di banyak platform di media sosial itu banyak itu orang-orang yang punya skill, kemampuan itu mereka manfaatkan untuk mencari pendapatan. Jadi mereka dengan skillnya itu mereka skill gambarnya itu ya, mereka bisa mendapatkan penghasilan dan itu bisa ya menjadi mereka lebih suka. Karena apa? Karena mereka itu ada namanya eksistensi. Jadi menunjukkan dirinya, kalau saya bisa seperti ini. Dan ternyata itu tidak sia-sia, karena bisa menunjang kehidupan. Itu ya, itu jika nanti Anda itu bisa melakukan lebih berisasi, karena motivasi di situ nanti Anda tidak gampang istilahnya patah semangat, ya, karena banyak peluang-peluang di dunia ini yang saat ini semakin lebih terbuka lebar sekali. Tukang pijat saja itu memahami tentang anatomi tubuh manusia, itu penting. Jika apa kalau pijat itu enggak salah. Oke, selanjutnya gambar proporsi itu mengutamakan kesebagian dan keseluruhan. Jadi keseluruhan dari tubuh itu harus seimbang. Kebagiannya macam banyak bisa ketimpa yang harus seimbang. Jadi dia nanti ada bisa tepat dalam membuat gambar proporsi tubuh manusia ini. Jadi keseluruhannya tidak ada dari yang aneh. Jadi keseluruhannya tidak ada yang aneh. Misalnya kalau Anda melihat ada gambar yang perbagiannya itu posisinya tidak imbang, itu biasanya tidak akan kelihatan. Ini proporsi tubuh ukurannya, ya ukurannya.
Jadi ukurannya normal perbandingan 1/7 kali kepala manusia. Ini normal. Ini saya berkenan. Yang kedua, proporsi ideal manusia dewasa ini 1/8. Dari sumber estetika Yunani itu, yang terkenal dengan Golden ratio. Ya. Terus ada proporsi anak ini diukur dari 4 kali kepala. 4 kali. Jadi ukurannya itu dari kepalanya. Dari kepala. Bukan dari kakinya ya, tapi dari kepala. Ya, dia mengatakan. Jadi dewasa, dewasa ya. 7 kali kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun, 6, 5 tahun, 5, 1 tahun, 4 kali kepala manusia. Nah ini proporsi tubuh perempuan dan laki-laki. Langkah-langkah dalam menggambar model. Ini langkah-langkah paling mudah, membuat garis lurus, vertikal, membuat sketsa, ukuran kepala, membuat kaki sampai pada kaki, membuat rangka proporsi tubuh. Dari rangka yang sudah dibuat menggunakan model manusia dengan proporsi ideal. Yang terakhir nomor 6 adalah semua akhirnya itu bagaimana ya ini garis vertikalnya ya. Dan itu adalah ini adalah rangka dasarnya seperti ini. Jadi dalam gambar proporsi itu masih sederhana dibandingkan gambar daripada gambar anatomi ya. Kalau proporsi itu lebih sederhana. Jadi rangka ini adalah rangka dasar manusia. Jadi rangka dasar manusia ya. Jadi cukup dari kepalanya sampai ke bawah. Ukuran dari kepala yang sudah saya jumpai dari kemarin. Ini ada lainnya seperti ini juga. Jadi dibuat dari model-model bulat-bulat seperti ini juga bisa. Ya, ini juga bisa dipakai sebagai panuan untuk membuat lebar pundak atau dada. Jadi dada ini, nah itu bisa dibuat dengan warna di kepala, dibuat melintang. Bisa ya, paham ya? Nah ini juga ini sederhana seperti robot gitu ya, seperti manikin. Ya ini juga jelas ya. Ini nanti kalau Anda mau mendalam lagi ini itu jadi bisa nanti ada kita berulang-ulang. Ini itu ada ukuran yang pasti. Nanti lagi pakaiannya dari alumni atau kaca atas Anda dulu yang membuat gambar model proporsi tubuh manusia. Ya. Jadi masih ada garis-garisnya. Nah, hasil akhirnya ya nanti seperti ini proporsinya ya. Tidak hasil. Nah ini kalau sudah dikasih, kalau sudah proporsinya betul, sudah tepat, dianggap tepat, dikasih di sana, dikasih baju. Biar mungkin yang lebih sopan. Tapi biasanya kalau dikasih busana, ada contohnya. Jadi kalau mahasiswa dituntut sekali betul-betul, ya. Ada contohnya, tidak boleh abal-abal. Nah, itu lebih hotel sekali. Jadi ototnya, urat-uratnya itu harus tampak. Bisa ya ini ya. Bismillah. Ya bisa lah, cuman ya harus proses. Nah ini. Tidak hanya ada contohnya, kalau tidak ada contohnya nggak boleh.
harus ada contohnya yang harus nanti dipakai sebagai bukti paling bahwa itu adalah karya seni. Ini proporsinya, gerak-geraknya, shadingnya itu komplit. Meskipun ini masih kurang sampai kakinya dulu, tapi dulu memang sampai badannya. Ya, ini yang bisa nanti itu membuat Anda lebih terangsang untuk berkarya lebih baik atau termotivasi untuk berkarya itu bisa semangat. Ya, bisa ya. Silakan yang mau bertanya mengenai materi menggambar proporsi tubuh manusia. Ya. Saya Pak. Ya. Jadi saya mau tanya gimana sih cara menerapkan prinsip-prinsip menggambar model yang benar itu gimana? Oke, jadi bagaimana sih cara menerapkan prinsip menggambar model yang benar? Ya, jadi prinsipnya memang tidak ada patokan yang benar itu seperti apa, karena banyak sekali teknik nanti dalam menggambar model proporsi tubuh manusia. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada teknik yang mengukur dari kepalanya, terus dari kepala itu diukur berapa sentimeter ke bawah itu sampai 7 cm. Nah, sampai ada 7 kali kepala manusia, bisa sampai 8 kali kepala manusia. Ada yang membuatnya itu langsung membuat dari rangka dasarnya tadi, teksturnya gerak dari tenggong ini, ya itu dibuat. Ya, terus prinsip-prinsipnya memang kalau dalam gambar prinsip proporsi manusia, mestinya yang paling penting itu kita harus memahami dulu rangkanya. Jadi kalau Anda mau menggambar manusia, pahami dulu rangka manusia. Kalau Anda ingin menggambar binatang, misalnya kuda, pahami dulu rangka kuda. Meskipun nggak detail ya, tapi rangkanya saja secara juga. Tidak? Oke, tepuk tangan. Ya, yang lain. Ya. Mengapa gambar model ini kok penting? Ya. Mengapa gambar model ini kok penting? Ini ada satu ilustrasi juga ya. Ketika seorang dokter itu mau mempelajari mengenai pengobatan manusia, mereka juga harus memahami mengenai gambar model proporsi tubuh manusia. Dan biasanya kalau dalam gambar dalam medis itu malah lebih presisi lagi, karena mereka akan menggambar memahami mengenai anatomi. Tidak ada anatomi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, kalau untuk kita, terutama untuk anda siswa ini, itu nanti apabila Anda itu ingin menerapkan gambar ini ke dalam sebuah karya-karya ilustrasi, itu penting ya. Atau menggambar suasana, karena itu bukan objek makhluk hidup yang bisa membuat suasana itu lebih hidup lagi ya, dibandingkan tanpa ada makhluk hidupnya. Dan itu kan dibutuhkan gambar-gambar model proporsi manusia ya. Terutama jika nanti Anda itu mau melanjutkan ke jenjang karir berikutnya, misalnya mau kuliah ke rupa, desain komunikasi visual, grafis, atau juga Anda ingin melanjutkan ke jenjang karir yang menggambar misalnya. Ya. Apa sih perbedaan gambar model dengan gambar bentuk? Ya, jadi perbedaan gambar model dengan gambar bentuk. Kalau gambar bentuk itu biasanya akan menggambar mengenai objek-objek benda mati, misalnya seperti batu atau objek-objek seperti benda yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia, meja, kursi, itu berbentuk ya. Kalau gambar model ini
biasanya menggambar mengenai makhluk hidup. Jadi objek yang dibuat, yang digambar itu adalah model-modelnya adalah makhluk hidup, manusia, hewan, atau yang lainnya, ya. Tapi biasanya kalau dalam menggambar model itu kan mestinya ada objek yang realitas. Nah, itu ya sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini saya bagikan KTP-nya, silakan dibuat gambar proporsi tubuh manusia dengan teknik yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, nggak usah takut sama, karena kesalahan nanti akan membuat Anda itu mandek, stagnan, tidak akan berkembang. Oke, silakan waktunya 30 menit ya. Menit. Oke, iya meskipun agak kecil itu nggak apa-apa. Gimana? Sudah ya? Itu tinggal di apa
ditebeli aja, tinggal ditebeli ya, ditebali. Nah, langsung seret dia langsung bisa. Langsung seret. Oke. Ya. Ya. Terus bagian bawahnya itu ya itu ya, terus kakinya ke sini jerat segini ya. Nah itu tinggal ditebali ya, ditebali atau dipekatkan warnanya ya. Itu kayak hulek nanti ini. Iya. Kira bukan Pak. Pak. Iya. Ya ini. Itu gambar apa itu? Gatot kaca Pak. Gatot kaca. Iya. Itu tangannya coba dilihat, tangannya. Ini coba dikasih jarinya itu ya? Ya Pak. Jarinya dikasih. Ya. Proses ya, ini kerangkanya ini kalau kesulitan langsung gini aja dulu ya. Ini itu aja udah. Nanti ya. Coba lihat. Oh ya, jadi ini misalnya begini kan, ini kan itu. Nah ini bikin aja. Nah, saya itu bisa sampai 25 cm. Kalau terlalu panjang, bisa 4. Kalau 3, kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Sulit. Pak. Ya minimal kerangkanya sudah tak dikasih dulu. Minimal sudah tampak dari yang kepala sampai kaki.
Karena waktunya sudah mau habis, silakan dikumpulkan aja Bapak. Jangan lupa dibawanya dengan nama. Saya kumpulkan aja. Jangan lupa dibawanya dikasih nama. Yang tadi yang sudah bisa nanti kita nilai bareng-bareng ya. Jika ini terus ini model apa? Proporsinya sudah diukur dengan ukuran dewasa. Sudah. Bagaimana teman-teman? Dari ukuran atas sampai ke bawah sudah bagus. Ya, tinggal dikembangkan lagi nanti ke renderingnya ya. Jadi ke bagian-bagian detailnya. Oke, teman-teman untuk berarti ini sampai 10. Jadi ukuran kepalanya itu sampai ke kaki tusuk 10. Ya aja memang. Ya ada ukuran itu yang sampai 10 belajar. Biasanya ukuran jenggot itu ada yang seperti itu. Oke, cuman ini yang perlu diperhatikan bagian bisnya ini ya. Nanti bisa dibagi lagi. Juga sisanya juga dari opsi tingginya juga terus. Bagaimana untuk teman-teman? Oke, silakan. Jadi saya di sini tuh memakai ukuran 3 kali 10 ya? Ya. 3 kali 10, berarti ini 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini orangnya itu ramah, pasangannya Sinta. Oh, ini figurnya ramah. Untuk proporsinya sudah sudah ada detail-detail dari ini ya, ototnya ya. Jadi sudah ada pengajuan. Cuman ini tangannya ya, terus otot bagian udah geografinya juga perlu di. Oke, bagaimana? Bagus. Oke ya, teman-teman sekalian, kita sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan semangat, dengan baik sekali. Nah, kita perlu merefleksi diri, bagaimana apa itu hasil dari yang kita capai ketika kalian sudah membuat gambar produksi tubuh manusia. Ya. Dan tetap Anda harus termotivasi, belajar terus, jangan sampai kendor, gitu ya. Karena pengetahuan itu tidak boleh Anda itu mandek, gitu ya. Karena nanti kalau ada terlalu banyak puasnya, tidak akan pernah mencapai maju. Kalau Anda sering ingin tahu, nanti lama kelamaan ingin tahu dan Anda itu nanti akan semakin menumpuk, itu menjadi sebuah pengetahuan. Baik, saya ingin bertanya bagaimana pembelajaran hari ini, apakah
menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah membahagiakan? Apakah ada pengetahuan-pengetahuan baru yang belum Anda dapatkan? Ya, ya. Jadi kalau untuk Bapak sendiri bagaimana cara mengajarnya? Apakah masih ada kekurangan? Gak apa-apa, kalau memang ada kekurangan ya silakan. Masih ada Pak, nanti saya akan memperbaikinya. Bagaimana? Apakah sudah puas? Untuk pertemuan berikutnya, siapkan kita memfinishing dari gambar tadi yang masih merupakan sketsa. Jadi dibuat dengan lebih baik lagi, dikasih baju. Ya. Dan kalau Anda mau memberikan warna ya silakan juga. Baik ya, kita untuk pertemuan hari ini dengan berdoa membaca hamdalah dan doa mulai. Wa